Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. Bocah 14 tahun dijatuhi hukuman mati, yaitu hukuman kursi listrik, hingga meninggal. Dan setelah 70 tahun, ia dinyatakan tidak bersalah. Kok bisa kejadian seperti ini? Ada apa dan kenapa? Apa penyebabnya? Mari kita bahas tentang kisah kelam dari George Steiny. Pada tanggal 21 Oktober 1929, ia lahir di kota Alcolu, merupakan kota kecil di California Selatan, Amerika Serikat. George Steiny merupakan warga dengan kulit hitam. Ia tinggal di kota Alcolu, di mana rel kereta api menjadi pembatas antara kulit hitam dan kulit putih. Pada waktu itu, kulit hitam dan kulit putih merupakan sesuatu yang sangat berbeda sobat. Sangat dibeda-bedakan. Yang mana ras kulit putih merupakan warga yang paling tinggi derajatnya, serta ras kulit hitam dianggap rendahan. Ayah George bekerja di salah satu pabrik penggilingan kayu sebelum akhirnya dipecat karena kasus George ini. George merupakan warga termuda yang mendapatkan hukuman mati di Amerika Serikat pada abad ke-20, yaitu dengan umur 14 tahun sobat. Dengan umur segitu ia telah dijatuhi hukuman mati. Oke sobat, kenapa George ini bisa dihukum dengan hukuman mati pada usia muda? Apakah tidak ada perlindungan atau hak asasi untuk anak? Mari kita bahas, karena ini bersangkutan dengan ras antara kulit putih dan kulit hitam. Pada Maret 1944, menurut saksi dan rumor yang beredar, ada dua orang pemudi yang masih muda yang bernama Johnny Banneker yang berumur 11 tahun dan Emma Thames yang berumur 8 tahun. Ketika itu, mereka berdua sedang mencari bunga yang bernama bunga maipos. Ketika sedang sibuk mencari dan tidak pula jumpa, akhirnya mereka berdua bertemu dengan George dan saudarinya. George lalu menawarkan diri kalau ia mengetahui tentang keberadaan bunga tersebut. Dari situ mereka akhirnya tidak kelihatan lagi. Beberapa waktu kemudian, Banneker dan Thames tidak kunjung pulang, sehingga dinyatakan hilang dan akhirnya melakukan pencarian. Termasuk ayah dari Steiny ini yang mencari karena Banneker dan Thames tidak kunjung pulang, hanya mereka berdua yang hilang. Sebagian besar warga Alcolu sibuk mencari tentang keberadaan mereka ini dan akhirnya menemukan Banneker dan Thames yang telah meninggal berada di dalam parit yang berisikan air. Mereka sudah tidak bernyawa lagi, dengan keadaan kepala sudah hancur. Menurut hasil autopsi, kepala mereka hancur diakibatkan oleh benda tumpul. Menurut saksi dan rumor yang beredar tadi, kalau Banneker dan Thames terlihat bertemu terakhir kali dengan George Steiny ini, akhirnya kepolisian langsung menuju rumah George dan menangkapnya. George ditangkap dan tanpa memiliki hak asasi bagi dirinya, seperti didampingi orang tua dan pengacara, apalagi umurnya yang masih belia sobat. George Steiny diinterogasi dalam ruangan kecil sobat. Bisa kalian bayangkan bagaimana mengerikannya ruangan interogasi tersebut tanpa didampingi siapapun.
Dan yang mengejutkan pula lagi sobat, polisi mengatakan kalau George ini mengakui perbuatannya. George membunuh mereka karena Banneker enggan bersetubuh dengan dirinya. Ya, karena George dipaksa oleh pihak kepolisian tersebut. Kata adik dari George pihak kepolisian mencari seseorang untuk disalahkan atas perbuatan keji ini. George akhirnya diadili dalam persidangan, yang mana persidangan tersebut semuanya diisi oleh orang-orang yang berkulit putih. Seperti yang kita ketahui sobat, kulit putih sangat diskriminasi terhadap orang yang kulit hitam. Mungkin karena mereka sudah menganggap orang kulit hitam tersebut tidak baik atau sudah tidak senang di hati mereka. Tanpa pikir panjang, hanya waktu 10 menit mereka memikirkan untuk hukuman George dengan hukuman kursi listrik. Padahal dalam pembunuhan tersebut sudah banyak kejanggalan sobat, karena tidak adanya bukti fisik dan lain-lain. Dalam jangka waktu 3 bulan, George digiring ke tempat terakhir kali hidupnya, yaitu kursi listrik. Ia dipasangkan ke tempat kursi listrik. Terlihat kursi listrik itu tidak pas untuk dirinya, karena kursi listrik itu hanya khusus untuk orang dewasa. Terlihat dari kakinya yang kelonggaran dan tangan yang kelonggaran untuk mengikat tangannya, dan juga tempat duduk yang telah ditambahi oleh buku supaya dirinya sampai dan bisa dieksekusi. George meninggal pada tanggal 16 Juni 1944. Mentang-mentang George merupakan warga dari ras kulit hitam, ia dihukum dengan seenaknya saja, sehingga nyawanya melayang begitu saja. Kasus ini penuh dengan kejanggalan, sehingga beberapa tahun seorang yang bernama George Pearson memanggil teman sel dari George ini. Dia mau minta pernyataan tentang kasus ini. Teman satu sel George ini mengatakan apa yang dikatakan George pada saat ia berada di sel. Stini mengatakan, "Mengapa mereka harus membunuh saya? Padahal saya tidak melakukannya." Sungguh sedih sobat pernyataan ini. Saudara dan keluarga Stini terus meminta keadilan tentang George ini. Dia berupaya untuk membebaskan George tentang kasus yang melibatkan dirinya, walaupun nyawa sudah tidak dapat dikembalikan lagi. Akhirnya, tepat pada tanggal 17 Desember 2014, George dinyatakan tidak bersalah. Keluarga dan orang yang mendukung George akhirnya bergembira walaupun mereka mengetahui nyawanya sudah tidak dapat kembali. Mungkin kalau George masih hidup, ia akan berusia 84 tahun. Ia dinyatakan tidak bersalah karena memang terdapat kejanggalan sobat. Karena tidak adanya bukti fisik yang mengarah kalau George ini adalah pelakunya. Adiknya yang juga bersaksi bahwa waktu kejadian George bersama dirinya, dan dokumen-dokumen yang tidak valid tentang kasus yang telah lampau tersebut, sehingga membuat Stini dibebaskan. Itulah sobat, kasus kelam dari George meninggal dalam keadaan usia belia, masih umur 14 tahun, namun telah dihadapkan dengan hukuman mati. Menurutku mungkin ini tentang masalah diskriminasi sobat, antara ras berkulit putih dan ras berkulit hitam pada waktu itu, sehingga George disalahkan dan langsung dihukum mati karena akibat tentang diskriminasi itu. Oke sobat, inilah kisah dari George Kalau kalian suka, like. Kalau kalian mau mengikuti, subscribe. Sampai jumpa lagi sobat. Bye bye.